Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Debi Indayani, berasal dari kelas 10 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ekosistem. Tentu kalian telah mengetahui apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga dapat dikatakan sebagai tatanan kesatuan secara utuh atau menyeluruh antar segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari tentang komponen-komponen penyusun ekosistem, interaksi yang terjadi dalam ekosistem, satu-satuan makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem, serta pola-pola penyusun ekosistem. Yang pertama, komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas semua jenis makhluk hidup. Setiap organisme memiliki peran masing-masing yang erat kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan makanan. Menurut peran dan fungsinya, komponen biotik dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen yaitu organisme yang dapat menyusun senyawa organik dari bahan anorganik menjadi makanan. Organisme tersebut mampu membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari sehingga dapat juga disebut organisme autotrof. Konsumen meliputi organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan makanannya bergantung kepada organisme lain. Organisme tersebut biasa juga disebut dengan organisme heterotrof. Pengurai atau dekomposan yaitu organisme atau makhluk hidup yang berfungsi menguraikan sampah atau sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Pengurai berfungsi sebagai penghubung pengedaran zat dari konsumen ke produsen. Komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan sekelompok benda tak hidup, baik secara kimia ataupun fisik, yang menjadi medium atau substrat atau tempat hidup makhluk hidup dari dalam suatu ekosistem. Komponen biotik dapat berupa senyawa organik, senyawa anorganik, dan faktor-faktor yang memengaruhi distribusi organisme. Contohnya seperti air, udara, cahaya matahari, tanah, iklim, dan letak geografis. Yang kedua, satu-satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Satu-satuan makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Individu merupakan satuan fungsional terkecil penyusun ekosistem yang dapat hidup secara fisiologi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang terdapat pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Jumlah individu sejenis dalam satuan luas tertentu pada jangka waktu tertentu disebut dengan kepadatan populasi. Komunitas merupakan kumpulan beberapa jenis populasi yang saling berinteraksi pada suatu daerah dan waktu tertentu. Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan pada suatu ekosistem bersifat khusus. Jadi, setiap lingkungan memiliki ekosistem yang berbeda. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami, misalnya ekosistem hutan, laut, dan rawa. Sedangkan ekosistem buatan yaitu ekosistem yang dibuat secara sengaja oleh manusia, seperti ekosistem kolam, sawah, dan perkebunan. Bioma adalah ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dengan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya pada unsur litosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Ketiga,
interaksi antara komponen biotik yang terjadi dalam ekosistem. Setiap komponen ekosistem saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam interaksi tersebut terdapat hubungan khusus antara dua makhluk hidup yang bisa disebut hubungan simbiosis. Apa sih hubungan simbiosis itu? Hubungan simbiosis adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang hidup saling berdampingan, atau hubungan timbal balik antara dua jenis makhluk hidup yang saling berdampingan. Simbiosis yang terjadi antara organisme dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis organisme yang saling menguntungkan, misalnya interaksi antara lebah dengan bunga. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang dimana salah satu organisme diuntungkan tetapi organisme lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya ikan hiu dengan ikan remora. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup atau organisme yang merugikan salah satu pihak, sedangkan pihak lain diuntungkan. Contohnya cacing pita pada usus manusia. Selain hubungan simbiosis, ada juga hubungan kompetisi dan hubungan predasi. Hubungan kompetisi adalah jenis interaksi antar organisme yang saling bersaing karena memiliki kebutuhan yang sama. Contohnya, kompetisi beberapa jenis burung di hutan yang memakan jenis serangga yang sama. Sedangkan hubungan predasi adalah hubungan antara organisme yang memangsa dengan organisme yang dimangsa. Contohnya, hubungan harimau dengan rusa. Yang keempat, pola-pola penyusun ekosistem atau pola interaksi dalam ekosistem. Adapun beberapa pola interaksi dalam ekosistem yaitu arus energi dan daur materi, rantai makanan dan jaring-jaring makanan, piramida ekologi, serta daur biogeokimia. Pada pola penyusun ekosistem atau pola-pola interaksi dalam ekosistem, saya hanya akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada beberapa jenis makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau komposer. Tiap tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanannya sendiri, seperti tumbuhan hijau atau organisme autotrof yang biasa disebut produsen. Tingkat trofik kedua disebut sebagai konsumen primer. Konsumen primer ini diduduki oleh hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Tingkat trofik ketiga disebut konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivora. Organisme tingkat tertinggi disebut sebagai konsumen puncak yang diduduki oleh hewan pemakan segala atau omnivora. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem. Organisme yang terkumpul pada jaring makanan mempunyai beberapa organisme yang dapat dipilih menjadi bahan makanan. Sedangkan dalam rantai makanan, organisme yang berfungsi atau yang berperan sebagai konsumen hanya dapat memilih satu makanan saja. Piramida ekologi. Piramida ekologi adalah diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik lainnya secara kuantitatif dalam suatu ekosistem. Pada piramida ini, organisme yang menempati tingkat bawah relatif banyak jumlahnya, dan jika semakin tinggi tingkat trofiknya, maka jumlah individunya semakin sedikit. Nah, piramida ekologi ini terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, piramida jumlah. Yang kedua, piramida biomasa. Yang ketiga, piramida energi. Piramida jumlah adalah piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam satu ekosistem. Piramida jumlah umumnya berbentuk menentuk ke atas. Organisme yang menempati tingkat trofik terendah sampai tingkat trofik puncaknya adalah sama seperti piramida lain, yaitu produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Pada
piramida biomasa, setiap tingkat trofik menunjukkan berat kering dari seluruh organisme di tingkat trofik yang dinyatakan dalam gram per meter kubik. Pada piramida biomasa, setiap tingkat trofik menunjukkan berat kering dari seluruh organisme di tingkat trofik yang dinyatakan dalam gram per meter kubik. Yang terakhir, piramida energi. Piramida energi merupakan gambaran paling baik tentang aliran energi dalam suatu ekosistem karena tidak bergantung pada ukuran dan jumlah individu, tetapi menggambarkan besarnya energi pada taraf trofik. Pada piramida energi terlihat sangat jelas adanya penurunan energi secara bertahap dari tingkat trofik terendah ke tingkat trofik atasnya. Penurunan ini disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, hanya sejumlah makanan tertentu yang dapat dimakan oleh organisme trofik di atasnya. Yang kedua, beberapa bahan makanan yang sulit dicerna dibuang dalam keadaan masih mengandung energi. Yang ketiga, hanya sebagian energi kimia dan bahan makanan yang dapat disimpan dalam sel, dan sebagian lainnya untuk melakukan aktivitas hidup.